Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita di dalam hati kita masing-masing, nggih? Ya, pada pagi hari ini kita menikmati hari yang baru, rahmat yang baru yang telah diberikan Tuhan. Dan sebelum kita melakukan segenap aktivitas kita, marilah kita meluangkan waktu kita bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sejenak, mari kita berdoa. Bapa yang makasih dan yang maha mulia, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan rahmat yang baru dan kesempatan hidup pada hari ini, sehingga kami telah Engkau berikan nafas kehidupan dan kesehatan. Serta Tuhan senantiasa melimuti kami dengan kasih-Mu. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, karena Engkau hadir bersama kami dan bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terdapat di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18, dan yang menjadi nas terdapat di ayat 14 yang akan saya bacakan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Itulah menjadi nas kita pada pagi hari ini. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul menunggu atau menanti saatnya tiba. Bagaimana perasaan saudara-saudara ketika harus menunggu atau menantikan sosok orang yang telah kita nantikan? Misalnya tamu yang spesial, entah itu saudara, kerabat, atau siapapun mereka yang menurut kita spesial. Nah, kita senantiasa pasti menyiapkan yang terbaik untuk kedatangan mereka. Gini apa mboten, biasanya dimasakno sing enak-enak, masakno opor ayam, dimasakkan ayam goreng, dimasakkan ya yang serba spesial untuk tamu yang akan kita sambut ini. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita menyiapkannya pun terkadang kita lelah. Tetapi karena kita melakukannya dengan sepenuh hati, kita bahagia karena kita senang sekali melakukan yang terbaik untuk sosok yang spesial ini. Ya, sama seperti Paulus, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat saat itu karena mereka akan menghadapi situasi yang tidak mudah atau situasi yang sulit. Kalau kita membaca semua ayat dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Di ayat yang ketiga, ada kesulitan yang akan terjadi. Disitulah Paulus mengingatkan jemaatnya. Dan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah itu, mereka diingatkan untuk terus meletakkan pengharapan akan kedatangannya yang tidak terduga. Dan Petrus mengingatkan tentang yang harus kita lakukan saat kita menunggu. Karena selama kita menunggu, disitulah kesempatan kita untuk membenahi diri kita, untuk mempersiapkan agar yang terbaik untuk kita semuanya. Dan inilah yang Petrus mengendaki supaya kita menjadi jemaat yang baik, supaya kita menjadi pribadi yang baik untuk kedatangan Tuhan, untuk kedatangan sosok spesial yang telah kita imani. Nah, apakah cara kita ini menjalani hidup kita, hidup yang Dia percayakan sudah mencerminkan kasih kita kepadanya? Dan apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian bagi orang yang ada di sekitar kita? Di dalam penantian kita akan kedatangannya. Kedatangan Yesus Kristus dengan berbagai macam kesulitan yang mungkin kita alami, mari kita mengupayakan kehidupan kita sebagaimana
yang telah dinyatakan Petrus kepada kita, supaya kita mempersiapkan yang terbaik, supaya kita tidak bercacat, supaya kita tidak bernoda. Amin. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini, dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kami, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, pada pagi hari ini kami segenap anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas kami. Biarlah apapun yang akan kami lakukan, baik kami yang bekerja, baik kami yang melakukan pekerjaan apapun di rumah maupun di luar rumah, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya ya Bapa. Kiranya apa yang kami kerjakan itu dapat memuliakan nama-Mu dan dapat memuji nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk warga jemaat-Mu, terkhusus di GKJW Jemaat Kertosono, baik yang ada di Kertosono maupun di luar Kertosono. Lindungilah mereka ya Bapa, baik yang mereka bekerja, baik mereka yang studi, baik mereka yang berobat, sertalah mereka ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi umat-Mu. Begitu juga dengan para pelayan-Mu, dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, sertalah mereka, karena mereka lah yang telah Engkau utus untuk melayani jemaat-Mu. Lindungilah mereka, jagalah mereka ya Bapa. Begitu juga dengan para anak-anak-Mu yang saat ini duduk dari sekolah, playgroup hingga perguruan tinggi. Sertalah mereka, lindungilah mereka ya Bapa dalam kegiatan belajar mereka. Karena mereka menjadi sosok pribadi yang baik dan bertanggung jawab sebagai anak, untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Dan begitu juga untuk para Bapak Ibu yang sudah lansia, sertalah mereka ya Bapa di dalam kehidupan mereka, terkhusus di masa tua mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melingkupi mereka dan berikanlah mereka kesehatan. Ya Bapa, saat ini kami akan menata aktivitas kami, sertailah kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan yang kedua. Dan selamat melakukan aktivitas, dan marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menunggu kedatangannya. Lakukanlah yang terbaik melalui karya Allah, melalui perbuatan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.